Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Imamat pasal kedua, kita baca ayat 1 sampai 11. Kita akan baca semua ayat-ayat itu. Supaya bacaannya sama, kita baca ayat 1 sampai ke 11 secara bersama sebagaimana yang tertulis di depannya. Kita baca bersama 3, 4. Dan ketika seseorang mempersembahkan persembahan kepada Yahweh berupa persembahan sajian, haruslah persembahannya berupa tepung halus, dan dia harus menuangkan minyak ke atasnya serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Dan dia harus membawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Dan dari itu dia harus menggenggam penuh dengan kepalanya dari tepung halusnya dan dari minyaknya berikut seluruh kemenyannya. Lalu imam itu harus membakar persembahan ingatan kepada Mesbah itu, suatu persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahweh. Dan yang tersisa dari persembahan sajian adalah untuk Harun dan anak-anaknya, satu kemahakudusan dari persembahan-persembahan api-apian Yahweh. Dan ketika engkau mempersembahkan persembahan, satu persembahan sajian yang dipanggang di tungku, haruslah itu berupa roti bundar tidak beragi dari tepung halus yang diadon dengan minyak, atau roti tipis tidak beragi yang diolesin dengan minyak. Dan apabila persembahan ada persembahan sajian di atas wajan, haruslah berupa tepung halus tidak beragi yang diadon dengan minyak. Kamu harus memecah-mecahkannya menjadi beberapa bagian, dan kamu harus menuangkan minyak di atasnya. Itulah persembahan sajian. Dan apabila ada persembahan sajian di atas periuk, haruslah itu berupa tepung halus beserta minyak. Dan kamu harus membawa masuk persembahan sajian yang terbuat dari hal-hal itu kepada Yahweh. Dan orang harus membawanya dekat kepada imam. Dan dia harus mendekatkannya ke Mesbah. Kemudian dari persembahan sajian itu, imam harus mengangkat persembahan ingat-ingatan dan membakarnya pada Mesbah. Suatu persembahan api-apian bau harum yang menenangkan bagi Yahweh. Dan yang tersisa dari persembahan sajian adalah untuk Harun dan untuk anak-anaknya, suatu kemahakudusan dari persembahan api-apian Yahweh. Seluruh persembahan saja yang kamu persembahkan kepada Yahweh tidak boleh berupa apa yang beragi, karena setiap ragi dan setiap madu daripadanya kamu tidak boleh membakar persembahan api-apian bagi Yahweh. Amin. Haleluya. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan ya. Dan saya coba melihat di awal-awal imamat ini ya. Kemungkinan karena sampai ke pasal ke-7 itu semua berhubungan dengan korban persembahan ya. Dan kemungkinan ini akan kita satukan aja ya, yang berupa persembahan. Mungkin nanti Tuhan berkenan minggu depan kita akan melanjutkan ke ke imamat pasal 7 ya. Mungkin di situ ada beberapa yang kita bisa pelajari ya, karena ini semua berhubungan dengan korban-korban persembahan ya. Nah, kita juga harus mengingat bahwa setiap korban yang dipersembahkan setelah dibakar ya, itu dimakan sama imam ya. Jadi itulah makanan imam ya. Tetapi setiap apa yang dibakar, baik itu daging maupun roti, itu semua nantinya sebagai makanan para imam ya. Kadang-kadang saya juga terpikir ya, itu makannya kan daging terus, tapi kolesterolnya nggak naik-naik. Nah, itulah kemurahan Tuhan. Tetapi memang kalau kita lihat, mereka tidak boleh makan lemaknya ya, cuman dagingnya. Karena lemak itu untuk Tuhan, lemak, darah, dan bagian-bagian tertentu itu harus dibakar habis ya.
Kecuali kalau itu persembahan dari imam sendiri, itu nggak boleh dimakan, itu harus dibakar habis. Ya, dibakar habis dan itu merupakan persembahan untuk hormat kemuliaan Bapa Yahweh sebagai kata firman Tuhan, bau-bauan yang menyenangkan hati Bapa Yahweh. Ya, kita coba belajar karena minggu lalu kan kita sudah diajar oleh Tuhan, diingatkan oleh firman. Apa yang terjadi pada yang ditulis dalam kitab Torah adalah bayangan dari apa yang sesungguhnya yang Tuhan maksudkan. Nah, kita coba belajar ya, apa sesungguhnya kenyataannya ya. Dan kalau kita coba melihat dahulu dari apa yang tadi kita baca, karena di situ kan ada korban persembahan dari hewan dan juga ada persembahan dari tepung ya. Dan jelas kalau yang minggu lalu kita sudah pelajari dari kalau hewan itu harus hewan yang baik ya, yang tidak bercacat. Tidak boleh yang pincang, tidak boleh yang luka. Benar-benar harus pilihan Tuhan. Ya. Dari situ juga kita harus belajar bahwa ya kita kan sekarang nggak bawa sapi, nggak bawa domba, tapi dikecilkan kan bawa korban persembahan berupa uang ya, persembahan korban ya namanya persembahan ya berarti tidak ada paksaan ya. Tetapi yang saya himbau sebagai pelayan Tuhan berdasarkan firman Tuhan ya, kalau mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan carilah yang terbaik ya, bukan masalah besar kecil ya, tetapi carilah yang terbaik. Jangan uang yang lusuh engkau masukkan ke dalam kotak persembahan. Ya memang orang tidak lihat, tetapi Tuhan melihat isi hati kita. Ya, kalau kita punya katakanlah uang 5 ribuan, atau uang 2 ribuan, atau 10 ribu, atau berapapun nilainya. Dari sekian banyak yang kau mau persembahkan, cari yang terbaik. Bisa tanggap ya, cari uang yang terbaik, nah itulah yang dipersembahkan. Karena itu dari kita sendiri ya, mempersembahkan kepada Bapa Yahweh, bukan mempersembahkan untuk gereja. Ya, tetapi itu kerelaan kita memberikan. Dan kalau kita mempersembahkan sesuatu, doain. Jangan main ceplok aja. Doain Tuhan, ini berkat daripadamu. Ku persembahkan dengan sukacita. Dan aku percaya ada tertulis, beri maka engkau diberi. Anggap ya. Jadi jangan main masuk ke ceklok. Berdoa karena itu persembahan kita. Sama seperti ya kemarin minggu lalu kan. Sapi dipersembahkan kan dipegang dulu kepalanya. Sama yang mau mempersembahkan. Ya. Artinya sapi ini mewakili dia yang mempersembahkan. Lo kita mempersembahkan masukin ke kotak persembahan itu mewakili kita. Tuhan ini ya berapapun. Tuhan tidak melihat nilainya. Karena ada tertulis kan ketika Yeshua berdiri ataupun berkumpul bersama dengan para murid. Sebagaimana tertulis ya. Orang banyak memberi karena kelimpahan. Tetapi seorang janda memberi ya. Pemberiannya kalau secara nilai paling kecil. Ya. Tetapi di mata Tuhan itulah yang paling besar. Karena dia memberi dari apa yang ada padanya. Nah kita membaca persembahan-persembahan ini kita juga belajar. Ya. Saya sebagai pelayan Tuhan mengajarkan kepada saudara. Kalau mau memberi. Doain apa yang kau mau beri. Karena Lukas pasal 6 ayat 38. Beri maka engkau akan diberi. Ya. Jangan main ceplok gitu aja. Dan ketika engkau memberi. Lihat yang kau beli ini cacat enggak. Jangan uang robek-robek kau masukkan. Memang gak ada yang tahu. Tetapi Tuhan melihat isi hatimu. Isi hati kita. Bisa tangkap ya. Jadi kita memberi yang berusaha memberikan yang terbaik. Ya. Saya tidak mengatakan yang paling besar. Yang paling besar ya kalau uangnya mungkin kalau yang paling besar berapa 100 ribu kan. Kalau uang robek-robek mau ngapain? Ya.
Beri yang terbaik dari apa yang ada yang memang kita mau berikan sebagai suatu persembahan. Dan kita melihat dari apa yang kita coba belajar tentang yang dikatakan korban sajian, tepung halus, ya. Di dalam hampir di dalam kitab suci yang kita namakan Perjanjian Lama ini, ya, seringkali disebutkan hasil ladang itu ya gandum. Tetapi dalam terjemahan lain sebenarnya bukan gandum ya, barley. Barley itu memang barley, gandum, padi itu ya sejenis padi-padian, ya. Tetapi kalau diperhatikan baik-baik agak beda, ya, agak beda, ya. Jadi kalau di daerah Timur Tengah sana atau katakanlah India ke atas sana, ya lebih banyak pakai barley karena kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, kalau di dalam terjemahan ini kayaknya juga barley di dalam terjemahan tugas, ya. Dan di sini kita melihat ya tepung yang terbaik pasti didapat dari ya kalau kita pakai barley atau gandum pasti dari gandum yang baik, ya. Gandum yang baik setelah dipanen, terus biasanya dijemur dulu, ya, dijemur, dikeringkan. Setelah cukup kering, baru dihancurkan kulit-kulitnya sehingga didapat hasilnya. Dan setelah didapat bulir gandum yang baik atau benih atau bulir barley yang baik, katakanlah gandum, ya, gandum yang baik, baru dihaluskan, ditumbuk, ya, ditumbuk halus. Setelah halus baru disaring. Setelah disaring, yang sisa yang belum masuk ke dalam saringan ya ditumbuk lagi supaya benar-benar tepung yang halus, ya. Dan berdasarkan apa yang tadi kita baca, tepung yang halus ini kalau dia mau dibuat roti, pasti dipakai air kan, atau bisa aja pakai minyak, ya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, ketika membuat roti jangan dipakai ragi, ya. Jangan dipakai ragi. Artinya kalau dia tidak pakai ragi, roti itu dapat dikatakan pasti keras, ya, pasti keras. Artinya lebih keras daripada roti yang pakai ragi, karena roti yang pakai ragi kan pasti dia berkembang. Tetapi roti yang tidak beragi nggak bakal berkembang, ya. Setelah dicampur, diaduk dengan minyak atau dengan air, ya, dengan cukup, ya, kemudian dibakar, ya. Kenapa harus diaduk dengan air ataupun dengan minyak? Supaya jadi satu dia. Kalau nggak dicampur, nggak bisa jadi satu. Jadi satu kemudian dibakar di atas tungku, ya. Dibakar di atas tungku. Dan kalau seandainya rotinya tipis, ya, ya mungkin ya apinya kecil juga nyala, matang semua. Tapi kalau rotinya tebel, apinya harus lebih kecil lagi. Supaya apa? Matangnya merata. Bukan aja di luarnya matang, tetapi di dalam juga matang. Artinya dibakar dengan, boleh dikatakan dalam tanda kutip, dengan sempurna. Ya, kemudian bisa dimakan. Ya. Dan inilah bagian daripada makanan para imam. Ya, kalau tadi kita baca, setelah roti dipersembahkan, masih ada sisa kan, itulah makanan imam. Semua yang menjadi bagian Bapa Yahweh itu adalah untuk imam. Termasuk ketika orang mempersembahkan lembu atau domba, ya, itu setelah dibakar, dipersembahkan kepada Bapa Yahweh, ya dagingnya boleh dimakan oleh para imam. Kecuali kalau korban itu, persembahan itu dari imam sendiri.
Kalau dari imam sendiri dia harus dibakar habis, nggak boleh dimakan. Ya. Lah di sini kita coba melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Karena apa namanya? Memang di dalam bab-bab yang lainnya ya cuman namanya aja beda, ya. Tapi yang harus kita lihat begitu banyak macam persembahan-persembahan yang harus selain persembahan dosa, pengampunan dosa, pentairan segala macamnya, begitu banyak korban-korban yang harus dipersembahkan. Kalau nanti saudara baca di rumah, di dalam Bilangan pasal 28 ya, di situ ada korban persembahan harian, persembahan sabat, persembahan bulanan, terus persembahan untuk hari raya, dan hari raya semuanya itu ada persembahan-persembahan. Dan beberapa waktu yang lalu kan sudah diberitahu kan, ketika persembahan ini hari umpamanya 7 hari raya, umpamanya Paskah gitu kan, atau hari apa namanya Pondok Daun, hari pertama berapa ekor yang harus dipersembahkan di dalam bait suci. Ya. Begitu rumitnya, ya, dan begitu apa namanya, yang tentunya sangat melelahkan. Kalau sekian puluh dibakar. Ini kan kayak korban harian. Korban harian itu pagi sore. Ya. Terus kemudian ada korban sabat. Jadi kalau korban sabat seminggu sekali kan. Tapi yang harian itu terus jalan. Ya. Kemudian juga ada korban bulanan. Loh, itu semua harus dilakukan oleh para imam. Ya. Jadi kerjaan imam itu ya hanya bakar korban untuk umat Tuhan. Dan juga kita melihat di sini, ya, kita harus melihat bahwa sebagaimana firman Tuhan menyatakan, ya, api ya, karena itu kan setiap hari dikerjakan oleh para imam, sehingga api itu ya hidup terus. Ya kalau kita lengkap dalam Imamat pasal 6. Karena itu saya katakan karena sebenarnya dari pasal 1 sampai ke pasal 6 ya semua tentang persembahan. Jadi kita satukan aja supaya jangan ya muter-muter di situ aja. Karena memang intinya persembahan kepada Bapa Yahweh, tapi ingat seperti yang dikatakan minggu lalu itu semua bayangan. Oleh kemurahan kita pengen tahu yang nyatanya gimana. Saya tangkap ya. Bayangan, tapi yang nyatanya gimana. Kita pun melihat Tuhan hanya samar-samar sekarang. Tetapi nantinya muka dengan muka. Ya. Nah, di sini kita melihat, kita lihat di dalam Imamat pasal 6 ayat ke-8 mulai. Sampai ke berapa ya? Sampai ke 12 lah ya. Sampai 13 kita lihat. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, perintahkanlah Harun dan anak-anaknya dengan mengatakan, inilah Torah mengenai persembahan bakaran. Ini adalah persembahan bakaran karena ini dibakar di atas mezbah sepanjang malam sampai pagi, ya. Jadi sepanjang malam, dari malam sampai pagi. Api di atas mezbah tetap dipelihara menyala. Haruslah imam itu mengenakan seragam lenannya dan dia harus mengenakan celana lenannya pada tubuhnya, dan dia harus mengangkat abu lemak yang api itu telah melalapnya bersama persembahan bakaran di atas mezbah itu, dan dia harus menaruhnya di samping mezbah itu. Haruslah dia menanggalkan pakaian, haruslah mengenakan pakaian lain, harus membawa abu itu keluar perkemahan ke tempat yang tahir. Haruslah api di atas mezbah itu tetap dipelihara menyala. Tidak boleh dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus membakar kayu di atas mezbah itu, dan dia harus menatap persembahan bakaran di atasnya. Lalu membakar lemak persembahan pendamaian di atasnya, dan seterusnya. Ya. Dari sini kita melihat, yaitu kalau mereka berdiam di satu tempat. Ya. Tapi kalau dia bergerak, ya, api itu yang dia bawa, ya bisa aja berupa obor, tapi juga bisa berupa bara. Karena api itu tidak boleh padam.
Karena api itulah karena api itu api dari sorga. Jadi api itulah yang harus dipakai. Tetapi kita ya nanti kita akan masuk kepada imamat berapa 10 atau 11 itu. Ya si anak pertama dan kedua daripada si Harun ini kan, si Nadab dan Abihu kelalaian, ya entah bagaimana mereka tidak memakai api yang dari sorga. Sehingga walaupun jabatannya imam, karena tidak menghormati Tuhan, maka mereka dibinasakan oleh api yang keluar dari hadirat Bapa Yahweh. Ya, saudara bisa bayangkan kalau api keluar dari hadirat Bapa Yahweh, ya hanguslah, ya musnah. Tapi itulah kita melihat Tuhan sangat tegas dalam hal ibadah. Bukan hanya waktu itu, sekarang juga dia tetap tegas. Kenapa? Karena ibadah itu adalah perintahnya. Beribadahlah kepada Bapa Yahweh dengan hormat dan takut. Ya, berdasarkan apa? Kitab Mazmur. Coba kita lihat kitab Mazmur pasal keberapa itu. Ya, supaya kita mengerti bahwa apa yang dikatakan Tuhan adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Mazmur pasal 2 ayat ke-11. Beribadahlah kepada Yahweh dengan rasa takut dan bersukacitalah dalam kekentaran. Jadi beribadah kepada Dia, jangan main-main. Ya, Tuhan serius dalam hal ibadah. Ya, jadi kalau ada yang main-main, cepat atau lambat dia akan menanggung resiko. Ya, di sini kita coba melihat karena berdasarkan apa yang kita sudah dengar minggu lalu, ya, bahwa ini semua korban-korban ini adalah bayangan. Bayangan dari apa yang sesungguhnya. Kita coba melihat ya berdasarkan firman Tuhan. Ya. Kita coba melihat di dalam Ibrani pasal ke-10. Kita baca mulai ayat ke-6 dan 7 ya. 6 dan 7 dulu lah. Nanti kita lihat ke bawah kalau Tuhan berkenan. Persembahan bakaran dan persembahan penghapus dosa tidak engkau pinta. Lalu aku berkata, lihatlah aku datang. Dalam gulungan kitab telah tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu. Nah, kelihatannya ini kan sepele ya kata-kata ini. Ya, acap, tapi ya kita sebagai anak-anak Tuhan coba belajar. Yang mana kitabnya? Betul enggak? Dalam kitabmu telah tertulis. Ya. Jadi kita percaya bahwa segala sesuatu itu sebagaimana yang sering kali diwartakan dari atas mimbar ini. Bahwa Tuhan yang saudara dan sembah adalah sutradara agung yang sudah mengatur segala sesuatu dari awal sampai kepada akhir. Kita lihat Mazmur 139 ayat ke-16. Matamu sudah melihat selagi aku bakal anak. Perhatikan ayat ini. Dan pada kitabmu akan ditulis, ya. Akan ditulis. Ini terjemahannya kurang tepat ya. Karena di dalam terjemahan Lukas dibilang semuanya tertulis, artinya sudah tertulis, bukan akan. Saya tangkap ya. Dituliskan dan pada kitabmu akan dituliskan seluruh hari-hari mereka dibentuk. Meski belum ada satupun di antara mereka. Ini kata-katanya sama sekali tidak tepat. Saya baca terjemahan Lukas. Matamu sudah melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semuanya tertulis. Di sini kan akan tertulis. Semuanya tertulis.
hari-hari yang akan dibentuk meskipun belum ada satupun daripadanya. Jadi belum ada, tapi itu sudah tertulis di dalam Torahmu. Ya, karena itu Yeshua berkata, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firmanku tinggal tetap. Kenapa? Karena di dalam Torah itu semua rencana Tuhan sudah ditulis. Coba kita lihat dalam terjemahan Inggrisnya ya. Ayat 16 ini. Ya. Thine eyes did see my substance, yet being unperfect, and in thy book all members were written. Sudah ditulis. Ya. Were written itu artinya sudah ditulis, sudah tertulis. Kalau tadi kan akan ditulis. Kenapa sudah tertulis? Itulah yang saya katakan. Dia adalah sutradara agung yang sudah mengatur semuanya. Ya, katakan saudara mau bikin satu sandiwara kan. Saudara mungkin produsernya mau bikin sandiwara. Ceritanya apa? Ceritanya satu cerita apa aja lah. Biasanya kalau itu suatu bentuk cerita, pasti ada orang yang memegang peranan yang baik dan ada orang yang memegang peranan yang jahat, ya kan? Semua film pasti itu ada itu, baik dan jahat. Nah, kemudian sudah diatur si baik ini dari mana, si jahat ini dari mana. Kenapa bisa begitu? Loh, itu sudah diatur sama si sutradara dari awal cerita itu berjalan sampai selesai. Dia sudah atur. Artinya si sutradara itu walaupun filmnya belum jalan, dia sudah tahu akhirnya. Karena dia sutradaranya, bisa tahu nggak? Ya, karena dia sutradaranya. Jadi walaupun belum jalan, belum diputar filmnya, dia sudah tahu akhirnya nanti begini. Karena dia yang mengatur semuanya. Dan itulah yang saya tafsirkan dalam Mazmur 139 ini. Ya, walaupun dalam terjemahan yang ILT itu. Ya, saudara bisa bayangkan. ILT 1, 2, 3, sekarang nggak salah 4 kan. Itu kan relatif waktunya sama. Sama terjemahan-terjemahan lain, ya. Contohlah katakan, ya jangan lugas lah. Ya. Contohlah dengan King James saja. Ya. Kenapa tidak juga membandingkan gitu loh. Jangan asal main tulis saja. Karena kata-kata berdasarkan terjemahan ILT itu bisa mengacaukan arti daripada firman itu sendiri. Akan ditulis sama sudah tertulis, itu beda. Ya, tetapi kalau sudah tertulis itu menggambarkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, dia sudah tahu apa yang akan terjadi walaupun itu belum terjadi. Karena dia sutradaranya. Tetapi kalau akan ditulis, lah itu kan ngawur namanya. Karena itu saya mengajarkan kepada kita semua, khususnya saudara di tempat ini, dan kau yang dengan setia mengikuti ibadah yang disiarkan dari tempat ini, hati-hati di dalam membaca setiap terjemahan kitab suci kita. Ya. Bahkan kadang-kadang terjemahan daripada Ella itu jauh lebih bagus. Hanya dia pakai nama ilah lain. Terjemahan Ella kadang-kadang lebih bagus, lebih tepat. Ya. Atau boleh saya katakan mungkin penerjemahan juga lebih profesional. Ya, karena pengalaman sudah sekian tahun, yang terjemahan ini kan baru berapa tahun pengalamannya. Dan juga tidak mau mengecek dan recheck. Segala sesuatu harus dicek dan di-recheck. Tetapi kelihatannya kan ini bukan apa yang tertulis dalam Mazmur 139 ini. Itu satu kesalahan fatal ya. Bagi saya satu kesalahan fatal. Karena yang nulis ini ya bisa aja dipakai si jahat. Ya. Kita kan dalam bayangan saya. Waktu masih kecil-kecil gitu kan. Orang kitab suci kita ini gak mungkin salah. Karena yang nuliskan orang-orang hebat. Loh, kenyataannya sekarang banyak sekali salahnya. Kelihatannya kecil. Tetapi namanya salah menerjemahkan.
Ya salah mengartikannya. Kalau salah mengartikan, salah mempraktekannya. Salah mempraktekannya, bisa-bisa masuk neraka. Ya, orang-orang seperti ini ya, kalau boleh kita katakan mereka bertanggung jawab karena salah menerjemahkan, salah mempraktekkan, membawa orang kepada dosa. Ya, karena itu ya kita menghimbau lah. Memang tidak semua orang bisa menerjemahkan. Tidak semua orang bisa menerjemahkan dengan baik. Saya pernah mencoba dulu waktu masih SD atau SMP. Kita ketika belajar bahasa Inggris itu kan. Ya, bacaannya simpel, anak pergi sekolah. Ya. Tetapi begitu kita terjemahkan, baru kita merasakan sulitnya apa kata-kata yang tepat untuk membuat cerita ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh si pembuat. Kalau saudara nggak percaya, coba aja. Ya, coba, umpamanya ya bahasa ya, anak-anak yang baru-baru apa ya sekarang para SD kayaknya udah mulai Inggris kan? Kan bukunya kan ceritanya gampang. Ceritanya kita mengerti, tetapi coba kau terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ketika kita menerjemahkan baru terasa sulitnya. Sulitnya dalam arti apa? Kata-kata yang tepat ini apa? Sehingga ceritanya nggak nyeleweng. Begitu juga dengan penerjemahan ini. Salah dia memilih kata-kata, salah artinya. Salah artinya, salah penafsirannya. Salah dipraktekkan. Salah dipraktekkan, dosa. Ya. Terus bagaimana? Loh, makanya di tempat ini saya hanya mengingatkan saudara. Baca, meditasi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Observasi dengan sungguh-sungguh. Sehingga karena terjemahan, apalagi sekarang kan semakin nyata, terjemahan ILT itu banyak ngawurnya. Ya, kita mau ucap syukur mereka punya kalian, tapi mereka harus koreksi lah. ILT 1 sampai 4 dalam waktu yang singkat, tetapi masih ngawur-ngawur juga. Masalahnya itu bisa membuat iman banyak orang melenceng. Karena salah menerjemahkan. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus sangat berhati-hati. Ya, supaya jangan terjadi seperti yang saya katakan tadi. Salah mengerti, salah mempraktekkan. Salah mempraktekkan bisa berdosa. Dosa ya maut. Ya. Loh Tuhan tidak melihat apa namanya isi ini. Kita yang harus, kan Tuhan bilang, dimeditasi ya firman-Nya, diobservasi ya, salah apa enggak. Bukan saya terjemahan kita, terjemahan LI juga banyak juga salahnya. Ya, karena itu kita coba memperbandingkan. Karena saya percaya ketika kita baca sesuatu kebenaran dibuka, di dalam hati ini ada damai sejahtera. Karena kita merasakan ada pembukaan dari firman yang kita baca. Ya. Tuhan terlebih pada akhir zaman ini mau membuka banyak hal. Ya, seperti apa yang tadi dikatakan. Pada kitabmu, pada golongan kitabmu telah tertulis. Ya. Nah, kan kita kan harus bertanya-tanya, loh ini yang mana Tuhan? Ya. Yang mana kan itu jelas. Lihat aku datang dalam gulungan kitab telah tertulis. Dalam gulungan kitab biasanya memang ya kalau kita lihat di dalam kebenaran firman yang kita baca aslinya biasanya dia berupa gulungan. Gulungan kalau kita kan sekarang begini gampang. Kalau dulu kan berupa gulungan-gulungan. Ya kalau kita melihat ada orang-orang Ibrani ataupun orang-orang kita ya yang mengikut cara-cara orang Ibrani, kadang-kadang kan mereka keliling-keliling bawa gulungan gitu. Ada gulungan ya kayak drum gitu, itu dibawa-bawa. Ya itu gambaran membawa Torah sana kemari. Ya. Tapi itulah kan ya itu kan namanya termasuk tradisi-tradisi.
kau bawa kemana-mana tapi kau nggak praktekkan ya sama aja bohong. Ya. Kan suka karena di Indonesia ini kan begitu juga. Khususnya pengikut Bapak Yahweh ya. Dalam perayaan-perayaan tertentu gulungan ya diistilahkan gulungan Torah. Bawa ke sana kemari. Ya. Ya bagus sih, tapi dalam prakteknya benar nggak itu? Jangan hanya mengikuti tradisi, tetapi dalam prakteknya jauh dari firman. Firman itu tertanam dalam hati kita. Bukan dalam gulungan kitab lagi. Ya. Dan sekarang kalau kita coba melihat, ya, apa hubungannya dengan aku datang dalam gulungan kitab yang telah tertulis, ya. Nah ini kan berbicara kalau kita baca tadi seperti yang saya katakan, Torah itu adalah bayangan dari segala sesuatu yang nyatanya, wujud nyatanya sebenarnya adalah pribadi Yeshua. Ya, kita pernah belajar, ya, kita pernah belajar, tetapi banyak orang yang karena tidak atau kurang memperhatikan. Jadi dibaca, asal dibaca. Ya. Dan kalau saya boleh, saya menafsirkan. Kan katanya sudah tertulis. Ya. Dan ini kita sudah mengetahui, dapat gambaran sedikit bahwa yang gambar nyatanya itu Yeshua. Terus di mana dia? Nah, sini kita melihat lagi, ya karena itulah saya katakan, kita sudah belajar tapi banyak orang yang kurang memperhatikan. Kita lihat kitab Keluaran, pasal ke-12. Ya. Pasal ke-12, ayat ke Kita baca ayat ke-1 sampai ke-6 lah ya, supaya agak jelas. Kita pernah baca ini, kita pernah belajar ini. Cuma karena bisa dikatakan dalam gulungan kitabmu telah tertulis. Dan saya menafsirkan inilah yang dia maksud. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dan Harun di tanah Mesir. Dengan mengatakan. Keluaran 12. Keluaran 12 ayat 1 sampai ke-6. Ya. Bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Ia bagimu menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam setahun. Berbicaralah kepada seluruh jemaat Israel dengan mengatakan, pada hari ke-10 dalam bulan ini, setiap suami harus mengambil seekor kambing domba bagi mereka menurut keluarga leluhur. Seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Dan apabila keluarga itu terlalu kecil untuk seekor kambing domba, maka haruslah dia dan tetangganya yang dekat dengan rumahnya mengambilnya berdasarkan jumlah jiwa. Setiap orang sesuai dengan porsi makannya. Haruslah memperkirakan kambing domba itu. Perhatikan. Haruslah itu seekor kambing domba yang sempurna, jantan berumur setahun. Haruslah kamu mengambilnya dari antara anak domba atau dari anak antara kambing-kambing milikmu. Haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan ini. Dan seluruh tumpahan jemaat Israel harus menyembelihnya pada waktu senja. Sebenarnya inilah saya menafsirkan inilah gulungan kitab yang dimaksudkan Tuhan. Ya. Firman Tuhan menyatakan pada hari pertama Tuhan menciptakan bla 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 bla. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Hari penciptaan. Ya. Kemudian hari ke-7 dia istirahat. Tetapi tiba-tiba dikatakan pada hari ke-10 kau siapkan domba. Segala sesuatu kalau kita teliti, kenapa harus hari 10? Kenapa harus hari ke-10 disiapkan domba? Karena yang dimasukkan domba ini adalah domba untuk Paskah. Yang harus dipersiapkan oleh bangsa Israel. Ya.
Tetapi kita melihat hari ke-10 disiapin. Tetapi kenapa di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, simpan sampai hari ke-14? Pertanyaannya kenapa harus disimpan? Ya, kan logikanya kalau biasa-biasa tanpa ada misteri di dalamnya, ya hari 10 ya potongnya hari ke-10. Lo kok ngambilnya hari ke-10, simpan sampai hari ke-14. Ya, di sinilah saya pribadi menafsirkan, Ya. Kenapa domba dipersiapkan untuk dipersiapkan? Itu sebenarnya berdasarkan tafsiran, ya. Tuhan sudah sebagai sutradara yang luar biasa agung. Dia sudah menggambarkan karena dia sudah tahu, ya, bahwa pada hari ke-10 itulah Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Sebagaimana yang sudah kita pelajari tentang Abraham. Ketika Abraham walaupun tidak dikatakan dia berdosa, tetapi karena ketidakpercayaannya, maka Tuhan bilang siapkan domba, siapkan ini, dan sebagai satu persembahan. Kenapa? Karena dalam pandangan Tuhan ketidakpercayaan kepada dia adalah dosa. Demikian juga kenapa disiapkan domba. Nah, itulah satu gambaran yang harus kita mengerti bahwa manusia telah jatuh dalam dosa pada hari ke-10. Di dalam kasus ini, ya, adalah masa di mana bangsa ini memang akan dibebaskan Tuhan dari perbudakan. Tetapi sesungguhnya maksud Tuhan yang lebih dalam. Tuhan sudah mempersiapkan domba untuk menebus manusia yang telah jatuh dalam dosa. Karena dia melanggar perintah Tuhan. Ya. Jadi dalam tafsiran saya, manusia itu jatuh dalam dosa pada hari ke-10. Kenapa hari ke-14? Pada hari ke-14, Yesua disembelih. Karena itu dikatakan tadi kan, dipotongnya senja. Coba kita lihat tadi ayat terakhir dari yang kita baca tadi. Ayat ke-6 kalau nggak salah ya. Seperti simpan bagi kamu sampai hari ke-14 buahnya, dan seluruh tumpah jemaah harus menyembelihnya pada waktu senja. Kenapa senja? Nah, inilah nubuatan yang dikatakan oleh Tuhan. Semua sudah tertulis dan Tuhan sudah menetapkan Yesua itu matinya senja. Kan dia matinya kurang lebih di kayu salib sekitar jam 3. Senja. Jadi yang ditulis ini adalah golongan kitab yang dikatakan di dalam kitab Ibrani tadi. Ya. Tetapi dalam arti luasnya, apa yang terjadi pada bangsa Israel itu bayangan. Dan wujud nyatanya adalah bahwa karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia ini harus ditebus, dan satu-satunya yang bisa menebus hanya domba Paskah, yaitu Yesua. Pada hari ke-14 antara Adam sampai Yesua, kalau saudara hitung 4.000 tahun 4 hari. Saya tangkap ya. 4.000 tahun 4 hari. Jadi klop ya. Ya dari situlah kita bisa hitung. Pernah beberapa kali kan dikatakan umur Adam itu bukan, memang ditulis di sini 930, tetapi itu setelah jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, kita harus ingat dia diciptakan hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9,
hari ke-10. 5 hari, 5.000 tahun. 5.000 tahun Tuhan bilang ketika mereka diciptakan punya anak ya. 5.000 tahun gak punya anak. Karena itu pernah disingkapkan, ya saya menafsirkan. Kenapa darah? 5.000 tahun. Hawa itu masih perawan. Tetapi perawannya diambil sama si setan. Darah ganti darah. Itu bukan sembarangan. Kan kita sudah belajar. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kenapa yang dipersembahkan? Darahnya dipersembahkan. Kita sudah bacakan tentang persembahan. Darah, kenapa darah? Ya, karena seharusnya darah itu untuk si Adam yang pertama, tetapi diambil oleh si setan. Karena itu manusia harus bayar darah dengan darah. Dan darah binatang, kata yang kita sudah pelajari dalam Ibrani 10. Mustahil menghapuskan dosa. Karena itu dikatakan tadi, berdasarkan apa yang tertulis dalam gulungan kitabmu, dia sudah menyediakan domba Paskah, yaitu Yesua yang sudah ditulis di dalam kitab Keluaran tadi. Siapkan dia, potong dia pada hari ke-14. Senja itu menggambarkan Yesua yang harus dikorbankan. Karena hanya dia yang kudus. Tak ada yang kudus yang lain. Cuma dia yang, karena dia Bapa sendiri. Ya. Dan di sini kita melihat luar biasanya. Sutradara agung mengatur segala sesuatu. Dan kita coba belajar mengerti lebih dalam. Ya. Karena setelah pengorbanan Yesua, berdasarkan firman Tuhan, ya, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa apa yang dilakukan itu, ya persembahan segala macam lambu, domba dan segala macamnya. Ya, semenjak ada pengorbanan Yesua, kita baca Ibrani pasal 10 ayat ke berapa ini? Kita baca mulai 14 apa ya? Sampai 18. Sebab oleh satu persembahan dia telah menyempurnakan mereka yang dikuduskan sampai selamanya. Dan Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, karena bersamaan dengan itu dia mengatakan sebelumnya, inilah perjanjian yang akan aku buat dengan mereka sesudah waktu itu Yahweh berfirman, seraya memberikan Torahku ke dalam hati mereka, aku juga akan menuliskannya pada akal budi mereka. Aku sekali-kali tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka dan kejahatan mereka. Dan di mana ada pengampunan terhadap hal-hal itu, di sana tidak ada lagi persembahan penghapus dosa. Semenjak keterjemahan Lukas, semenjak ada pengampunan atas semua itu, maka tidak lagi persembahan penghapus dosa. Setelah Tuhan menyelesaikan semua, dia sendiri yang menjadi domba Paskah. Orang yang percaya dan menerima darahnya untuk menghapus dosanya, maka kita tidak perlu lagi bawa korban. Kalau enggak kan setiap minggu, setiap hari kita bakar korban. Ya, nah, kita coba melihat, sebagaimana tadi dikatakan, semua itu bayangan. Sekarang apa wujud nyatanya? Ya, apa wujud nyatanya? Kita lihat dalam Yohanes pasal ke-6. Yohanes pasal ke-6. Kita baca ayat 35. Yesus berkata kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa yang datang kepadaku, ia sekali-kali tidak akan lapar. Siapa yang percaya kepadaku, ia sekali-kali
tidak akan haus. Ya, kemudian kita lengkap. Ayat ke berapa ini? Ayat ke 53. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Apa yang tadi merupakan bayangan daging lembu, daging domba, darah lembu, darah domba. Sesungguhnya itu bayangan dan wujud nyatanya adalah Yesus mengatakan dagingku adalah benar-benar makanan. Darahku adalah benar-benar minuman. Dan berbicara roti. Ya, daging ya daging. Darah berbicara jiwa. Ya. Berbicara roti, berbicara firman. Ya. Berbicara firman ada tertulis. Kita lihat dalam Yohanes pasal ke-6. Ayat ke-63. Jadi tubuh, jiwa, dan kita lihat 63. Roh yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Firman yang aku katakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Jadi klop. Berbicara daging, berbicara darah, berbicara roti, berbicara tubuh, berbicara jiwa, berbicara roh. Yang semuanya itu sebenarnya adalah pribadi Sang Juru Selamat. Dan tugas kita adalah, ya makan, kan Yesus bilang, kalau engkau tidak makan dagingku dan minum darahku, kau tidak akan hidup. Tapi engkau harus makan dagingku dan minum rotiku. Kita baca minum darah. Kita baca ayat 48. Ya, mulai 48 sampai 51. Aku adalah roti kehidupan. Seluruhmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga supaya seseorang yang telah makan daripada dia juga tidak dapat mati. Aku adalah roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Jika seseorang telah makan dari roti ini, dia akan hidup selamanya. Dan juga roti yang akan kuberikan adalah dagingku, yang akan kuberikan demi kehidupan dunia ini. Saya menafsirkan tubuh, roh, dan jiwa Yeshua dalam satu kesatuan yang harus kita nikmati. Makan roti, minum darah. Ya. Makan daging. Daging tadi roti sama daging sama. Kalau kita lihat, kita bacain. Karena itu saya artikan daging, darah, dan roh digambarkan sebagai roti. Yang harus selalu menjadi bagian kehidupan kita kalau kita mau hidup sesuai kehendaknya. Kalau kita tidak hidup, makan roti dan darahnya. Karena itu semua adalah firman. Ya, kan tadi dibilang firman itu adalah roh. Firman itu adalah roti. Firman itu adalah daging. Bagian saudara dan saya sebagai ya apa yang coba kita pelajari. Ya. Dahulu begitu sibuknya orang. Kalau dia jatuh dalam dosa, dia harus mempersembahkan binatang ataupun mempersembahkan juga roti. Tetapi sekarang itu semua sudah digantikan oleh pribadi Yeshua sebagaimana tertulis. Ya, domba Paskah. Kalau dahulu bangsa Israel ya harus mengorbankan domba Paskah sebagai lambang. Mereka dibebaskan dari perbudakan.
maka disembelihlah domba Paskah. Tetapi sekarang bagi kita yang percaya kepada Yeshua Masiah, kita bukan dibebaskan dari perbudakan seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi dari perbudakan dosa. Karena percaya apa yang tertulis. Ya. Kan itu satu anugerah. Kita sebagai orang kok bisa percaya? Kok kita bisa percaya bahwa darah itu bisa menghapus dosa kita? Kok kita bisa percaya bahwa kalau kita bersih di hadapan Tuhan, kita akan bersama dengan Dia di tempat yang sudah disiapkan. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, tidak semua orang beroleh iman. Tidak semua orang. Ya. Mereka mendengar firman. Mereka punya telinga. Mereka mendengar, tapi nggak ngerti. Mereka punya mata, mereka melihat, tetapi tidak ada respon. Karena itu apabila kita bisa memperoleh iman, bisa percaya kepada Yeshua, itu adalah anugerah. Tidak semua orang memperoleh anugerah berdasarkan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 2. Ya, tidak semua orang memperoleh iman. Tidak semua orang percaya Yeshua. Sedangkan keselamatan itu hanya ada pada Yeshua. Ya. Bukan saja orang di luar Kristen atau yang menamakan diri Kristen. Antar orang yang menamakan diri orang Kristen pun berbagai macam cara. Karena apa? Karena salah menafsirkan. Ya. Kalau percaya, baptis. Macam-macam baptisan. Iya kan? Baptisannya macam-macam kan? Ada yang dipercik, ada yang diselam, ada yang asal mengikrarkan. Ya. Padahal itu adalah dasar-dasarnya. Tetapi yang menjadi masalah, kenapa bisa begitu? Nah, saya bisa menafsirkan seperti apa yang saya katakan tadi. Ya. Kalau yang ditulis atau diterjemahkan itu salah, mengartikan salah, otomatis prakteknya salah. Ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Para penyembah Yahweh kan. Wah, banyak yang pergi ke Israel. Ya bagus. Ya. Nanya nggak sama orang di sana? Kan yang pergi ke sana juga ada yang Yahshua. Tanya sama orang Israel, dia Yahshua apa Yeshua? Ke sana bukan nanya, menikmati indahnya tanah Israel. Jalan-jalan. Yang memang nggak apa-apa jalan-jalan, tetapi sebenarnya suatu kesempatan nanya sama orang-orang yang dari mana keselamatan itu terjadi. Sehingga antar penyembah Yahweh aja satu Yahshua, satu Yeshua. Dan saya tidak pernah dengar di dalam lagu-lagu Ibrani kalau dia nyanyi bahasa Ibrani nggak pernah Yahshua, hanya Yeshua. Loh, tetapi kenapa orang-orang ini ngotot? Padahal itu kan bisa nanya sama mereka. Dan inilah yang dikatakan oleh pengkhotbah. Yang dahulu ada, sekarang ada. Dahulu mereka kenal, ada tertulis. Orang tua Yeshua ini kan kita kenal. Iya kan? Kan itu tertulis orang-orang orang-orang Ibrani ini kan. Tertulis dengan jelas bahwa kita kenal kan. Dia ini anak daripada si siapa?
Yusuf dan Maria. Itu kan jelas. Ya. Kita lihat lagi, coba lihat. Kita lihat dulu Matius 13 ayat 55. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya disebut Maria dan saudara-saudaranya laki-laki? Yakobus, Yoses, dan Simon, dan Yudas. Orang pergi ke Israel. Tour guide-nya bilang, dia bukan anak tukang kayu, tapi anak tukang batu. Lihat, ini semua batu. Loh, kok begitu gampangnya imannya goyang? Ya, ini berdasarkan kata orang sana. Ini bukan ayam berkokok, tapi ini shofar. Oh, kelihatannya bagus. Tapi herannya kok begitu gampang imanmu berubah. Ribuan tahun itu tertulis seperti itu. Baru ngunjungin ke sana aja, tour guide-nya bilang itu bukan ayam tetapi shofar. Kok langsung percaya? Itu berdasarkan kata mereka, ini batu semua. Lah, ingat kita bicara ini ribuan tahun yang lalu. Bait suci itu bukan dibikin dari batu. Si Daud berkata, aku tidur di mesbah yang terbuat dari kayu. Apa kayu yang bagus itu? Ya, terus dia bilang sama si Nabi Nathan, bagaimana kalau kita bikin untuk bait Tuhan kayu semua? Kok begitu gampang dengar, oh iya ini batu semua. Emangnya nggak ada kayu? Bukan masalah itu, masalahnya kok begitu gampang kok imanmu berubah. Ya. Ayam berkokok, ingat waktu itu bangsanya dijajah oleh bangsa Romawi. Nggak mungkin dia berani main trompet. Nggak mungkin. Pakai sedikit logika. Dan jangan kau rubah apa yang tertulis. Kok begitu gampangnya? Kata orang begini, oh, ini orang dari sana. Apa yang tertulis? Yang tertulis ya itulah yang kita iman. Ya. Lah ini ada tertulis. Dia itu kan anaknya si Maria. Anaknya Yusuf. Saudara-saudaranya kita kenal. Kenapa kau nggak datang ke Maria? Kenapa kau nggak datang ke Yusuf? Tanya, kamu tuh dari mana? Kan dia bilang, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal ke-7. Ayat ke-41. Kita baca ya. Yohanes 7 ayat 41. Orang-orang lainnya berkata, dia ini adalah Hamasya. Namun yang lain berkata, bukan. Sebab adakah Hamasya datang? Adakah Hamasya datang dari Galilea? Bukankah kitab suci telah berkata, bahwa Hamasya datang dari Bani Daud? Dan dari Bethlehem, desa tempat Daud tinggal. Kenapa kau kenal orang tuanya? Kenapa nggak nanya? Kan bisa nanya. Kan jelas dia kan kita kenal orang tuanya. Lo kenapa kau nggak merendahkan diri nanya? Sup, kau dari mana sih? Atau Maria, kau dari mana sih? Lo apa yang dahulu terjadi sekarang? Lu pergi ke Israel. Tetap Yosua. Wah, kenapa nggak nanya sama orang sana? Betul nggak? Lo kita pakai logika sehingga apa yang dikatakan pengkhotbah itu benar. Yang dulu terjadi ya sekarang terjadi. Lo karena tidak mengakui nama Yeshua. Sedangkan kitab Kisah Rasul pasal 4. Hanya nama itu yang menyelamatkan. Bukan nama Yeshua, nama Yeshua. Ya mungkin kau waktu itu lupa nanya ke Israel sana. Dengarkanlah lagu-lagu Ibrani. Pakai Yeshua atau pakai Yeshua. Itu kan bahasa mereka. Memang Yeshua itu singkatan dari Yahweh dan Shua. Tetapi itu bukan nama. Nama beda dengan singkatan.
Sedangkan yang menyelamatkan itu nama. Kan Kisah Rasul pasal 4. Tidak ada nama lain kecuali nama itu. Siapa? Ya Yeshua. Dan di sini kita belajar, kita melihat. Ya. Salah menulis, salah mempraktekkan, ya dosa. Ya. Apa salah Tuhan? Bukan salah Tuhan. Engkau tidak mau memeditasi firman. Kan sudah dikatakan, meditasilah, observasilah firman, supaya engkau jangan tertipu oleh mereka yang mungkin menulis terjemahan-terjemahan. Dan kita belajar dari semua itu, dan bagi saya pribadi, kalau saya menemukan ayat yang bertentangan satu dengan lain, jadikan itu pergumulan, tanya sama yang punya firman. Tanya sama Roh Kudus, dia guru agung kita. Supaya jangan salah kita mempraktekkan. Kan salah mendengar, ya salah mempraktekkan. Salah mempraktekkan dosa, jangan kau salahkan Tuhan. Artinya betapa hati-hatinya saudara dan saya hidup. Karena setan pun mempergunakan kitab suci yang diterjemahkan untuk melenceng dari arti asli. Kan nyata tadi. Ya kita baca tadi kan di dalam Mazmur 139 itu. Sudah tertulis sama akan tertulis itu beda. Beda. Dan kita harus mengerti benar-benar. Karena itu saya senantiasa mengimbau. Kalau kelihatan ragu-ragu, cek lagi dari terjemahan-terjemahan lain. Ya. Cek juga dari LAI, nggak masalah. Ya, karena memang tidak ada terjemahan yang sempurna, namanya manusia. Tetapi kita percaya, ada tertulis, aku memberikan kepadamu Roh Kudus untuk apa? Untuk menolong, sehingga kita jangan salah. Ya. Karena itu berkali-kali dari tempat ini dikatakan, libatkan Roh Kudus dalam seluruh hidupmu. Teristimewa dalam kehidupan kita untuk mengenal dia dengan benar. Bukan pakai pikiran. Kalau kau pakai pikiran, berantakan semua. Ada tertulis, bukan tersirat. Walaupun di luar sana, oh bisa tersirat. Tersirat itu hanya di otak. Yang orang lain nggak tahu, hanya setan sama kau yang tahu. Kalau kita harus tegas-tegas ya. Kalau sampai seorang pelayan Tuhan bilang, ada juga tersirat. Itu di otakmu aja. Ya. Tanpa sadar dia sedang dipakai oleh setan. Karena mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Kita memang sebagai pelayan Tuhan belum sempurna. Tetapi jangan ketidaksempurnaan itu dipakai setan untuk menyesatkan orang. Hati-hati. Ya. Ya bukan saya, termasuk saudara ya. Kita harus berani menyatakan, kalau bukan di dalam nama Bapa Yahweh, dalam Yeshua Masya, jangan harap kau selamat. Kalau kita harus berani nyatakan itu. Ya mungkin habis itu, ya mungkin keluarga kita marah-marah ya nggak jadi masalah. Itulah bagian daripada, ya mungkin ya, yang harus kita terima kalau kita berani menyatakan suatu kebenaran. Nah, kita tidak usah heran, kadang-kadang aduh mana mau. Loh, Yeshua yang melakukan mujizat aja ditolak. Ingat ya, Yeshua yang melakukan mujizat ditolak. Ya, jadi kalau kita hanya memberitakan firman, menyatakan kebenaran itu ditolak, jangan kecewa. Ya, tetapi jangan karena untuk menyenangkan hati orang, mulai memperkatakan hal-hal yang tidak benar. Karena apa yang kau katakan kalau itu tidak benar, khususnya firman Tuhan. Hati-hati, ya hati-hati. Hati-hati karena kan kita nggak boleh menghakimi. Hati-hati. Hati-hati ya, bagaimana Tuhan, ya. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan kita belajar. Apa yang dikorbankan itu adalah untuk keselamatan saudara dan saya.
kita beruntung. Ya, kita beruntung karena sudah semua itu diselesaikan oleh Yeshua. Sehingga kita tidak perlu lagi bawa sapi, bawa domba. Bayangin aja kalau saudara harus bawa sapi, bawa domba. Masukin di mobil atau mau ditaruh di mana? Pakai truk lah. Ya. Jadi kita mengucap syukur, Tuhan, terima kasih. Engkau sudah berkorban untuk. Dan kita harus mengimani. Sebagaimana tertulis, kita lihat. Di dalam Roma pasal 10, ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengakui Tuhan Yeshua dengan mulutmu, dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab untuk pembenaran dipercayai dengan hati, dan untuk keselamatan diakui dengan mulut. Ya, saya baca terjemahan Lukas. Sebab jika kami mengakui Tuhan Yeshua dengan mulutmu, percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya lalu dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku lalu diselamatkan. Harus ada pengakuan. Tuhan, aku gak perlu lagi bawa domba, karena engkaulah domba Paskah. Domba Paskah artinya kita yang seharusnya mati karena dosa salah kita. Tetapi darahnya itu telah membebaskan kita dari hukum dosa. Kalau kita percaya bahwa dia telah mati ganti kita. Darahnya yang menghapus dosa salah. Harus ada pengakuan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah juru selamatku. Engkau yang mati bagiku, seharusnya aku di sana. Akui. Ya. Dan hanya bukan ngaku aja. Orang mengaku percaya tetapi juga memperlihatkan bahwa kita berubah. Ya. Kita berubah dan mau berubah oleh pertolongan Roh Kudus. Jangan sudah dibersihkan kemudian kembali kepada kubangan. Ya, udah mandi, kembali lagi kepada kubangan. Artinya kita belajar, memang kita masih hidup di muka bumi. Ya, artinya masih ada kemungkinan kita jatuh dalam dosa. Tetapi berusaha dengan sungguh-sungguh dan mohon pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang mampu membawa kita tetap berjalan di dalam kebenarannya. Sehingga di dalam menjalani hidup ini, kita tidak jatuh bangun terus di dosa. Kita tidak ada di pelataran terus. Pelataran ini berbicara jatuh bangun di dalam dosa. Tapi kita mulai belajar masuk ke dalam ruangan kudus. Di mana kita di sana hanya memuja-muji, menyembah Tuhan. Memuliakan, mengagungkan Dia. Membaca firman dengan penerangan daripada Roh Kudus. Memang kita masih hidup di tengah dunia. Tetapi jangan menjadi seperti orang dunia. Saya tangkap ya. Kita masih hidup di dunia. Tetapi jangan membuat diri kita sama seperti orang dunia. Tapi hiduplah di dunia dengan memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena saudara dan saya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita menjadi bintang-bintang di tengah dunia yang semakin gelap. Yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga sesuai firman Tuhan, ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, sebagaimana Moshe bergaul dengan Tuhan, tanpa dia sadari, mukanya berubah. Memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita juga sudah belajar ketika kita mau bergaul dengan Tuhan. Bau harum kita berbeda. Menjadi daya tarik yang luar biasa yang menarik banyak orang.
Ya. Kalau mancar gini kan, nah kalau dalam ruangan ini ya kelihatan. Ya. Tapi kalau umpamanya ruangan, ya katakanlah ketutup tembok gini, memang atasnya mungkin kebuka. Pancarannya agak kurang. Tapi kalau kita harum, cium-cium, harum nih. Betul nggak? Artinya kita menjadi bukan saja memancarkan kemuliaan Tuhan, tetapi juga memancarkan keharuman Tuhan. Tapi harumnya harum yang bagus. Kalau harumnya baunya bau busuk, bukan semakin didekati ya semakin dijauhi. Ya kan? Kita segala sesuatu itu harus secara logika, kita kan punya logika, diberikan Tuhan hikmah. Kalau kita baunya harum, pasti dicari orang. Harum nih, enak baunya. Ya. Tapi kalau baunya busuk, pasti dijauhin. Dan kalau kita menjadi terang di tengah dunia yang gelap, kita pasti didekati. Karena orang mencari terang. Ya, pasti mencari terang. Ya jangankan dalam kehidupan, dulu waktu saya di laut, ya, kerja di laut gitu kan, ada yang namanya flare. Flare itu gas yang dibuang, itu dibakar ya. Jadi apinya besar. Nah kadang-kadang kita, ya bukan saya sih biasanya mungut doang, mancing cumi. Ya, dulu kan belum ada istilah makanan bersih dan kotor. Ya, cumi, jadi cumi itu senang di tempat yang terang-terang. Dapat yang gede-gede. Ya kita sih cuma ngambilin aja, terus masuk ke dapur, potong makan. Ya itu kan belum tahu. Artinya binatang pun seperti itu. Apalagi kita. Kalau kita memancarkan terang di tengah kegelapan, kita pasti dicari. Orang-orang yang merindukan kehidupannya diterangi oleh satu cahaya yang berasal dari Tuhan. Ya. Karena itu mari kita bisa berusaha dengan pertolongan Roh Kudus. Karena saya sangat percaya ya, ketika Moshe bergaul 40 hari 40 malam dengan Tuhan, dia berubah. Moshe itu manusia biasa. Sama seperti saudara dan saya. Kalau Moshe bisa, kita pun pasti bisa. Hanya masalahnya, apakah kita mempunyai hati seperti Moshe yang mau dekat dan dengar-dengaran suara Tuhan. Tapi saya percaya dengan berjalannya waktu, ya, dengan berjalannya waktu, dan kita mengetahui berdasarkan perkiraan-perkiraan, tafsiran-tafsiran yang ada, waktunya sudah sangat dekat. Memang kita dalam hidup ini punya masalah. Ya, semua orang yang hidup masalah itu ada. Tetapi percayalah ketika kita mendekat kepada Dia, bahkan menyatu dengan Dia. Kalau namanya menyatu dengan Dia, permasalahan kita itu menjadi permasalahan Dia. Dia yang menyelesaikan. Kita hanya mengucap syukur. Kita berdosa, tapi kita percaya Yeshua, Dia yang menghapus dosa kita. Sedang, mari kita berusaha maju sama-sama. Jangan hanya begini-begini terus. Ada masalah, lemes. Ada berkat, semangat. Ya memang sih itu manusiawi. Tetapi belajarlah dalam segala situasi dan kondisi. Tetap bersukacita. Tetap memuja-muji menyembah Tuhan. Saya berdoa. Ya khususnya bagi diriku dan bagi saudara. Tuhan biarlah setiap detak jantungku. Setiap tarikan nafasku. Rohku penuh dengan pujian untuk kemuliaan. Dan tanpa saya sadari itu terjadi. Sehingga ketika sendiri kok nyanyi aja. Loh saya mengimani memang setiap saya napas, setiap detak jantung ini ada pujian. Roh yang dari Dia.
membuat saya mengeluarkan puji-pujian. Sehingga saya nggak pernah ada, ya, kadang-kadang di sini kan, ya karena ada orang yang pernah ngomong, Pak, di sini kalau malam-malam ada takut-takut, itu namanya pelayan Tuhan itu. Pelayan Tuhan nanya saya seperti itu, aduh, saya bilang, bagaimana nih kalau pelayan Tuhan kau memikirkan seperti, saya bilang sama dia, ya orangnya sudah nggak di sini lagi. Saya bilang itu di tempat parkir aja, ya. Setan nggak boleh sampai di situ. Karena ini rumah Bapak Yahweh. Dia langsung cep. Hanya yang saya rasa, lu katanya ngakunya pelayan Tuhan. Kok ngomong kayak gitu? Ya. Nggak bisa, kita tidak boleh bertoleransi dengan hal seperti itu. Kita harus mengimani dan berkata dengan tegas walaupun dia pelayan Tuhan. Atau mengaku pelayan Tuhan. Jangan beri kesempatan kepada setan. Ya kalau kita bilang, aduh nggak tahu juga, kadang-kadang ada suara-suara. Ya, engkau membuat dirimu lemah. Katakan, Bapak Yahweh ini rumahmu. Begitupun di rumah saudara. Jangan ada tikus sedikit, wah ada setan. Lah, ada setan, ada setan. Kalau itu rumah Tuhan, dan engkau katakan Tuhan ini rumahmu, yakinkan bahwa setan tidak akan pernah bisa masuk. Nah, karena itu ya kita harus sangat mengajar diri kita, yakinkan diri kita bahwa kau benar-benar anak Bapak Yahweh. Jangan kau sudah dikasih rumah sama Tuhan, kasih tahu, bilang Tuhan ini rumahmu, bertatalah di rumah ini. Ketika engkau sudah mengikrarkan seperti itu, setan tidak punya hak. Jangan tikus cek sedikit bilang setan. Hati. Kalau kau berani seperti itu berarti engkau meragukan kehadiran Tuhan. Saya begitu gitu saya tidak ada toleransi ya. Karena apa? Karena kita anak Bapak Yahweh. Nggak bisa begitu. Kita harus mengajar diri jangan beri kesempatan kepada setan. Itu kan firman. Kalau ya mungkin ragu-ragu kan, yakinkan setan ini rumah Bapak Yahweh. Pergi, kau tidak punya hak di sini. Ya kadang-kadang kan, ya mungkin di satu rumah kan beda kepercayaan. Setan kan lihat, lu ini ada anakku juga di sini. Lu betul nggak? Kalau satu rumah kan ada beberapa kepercayaan nih. Setan ini juga anakku. Nggak bisa, nggak boleh ada toleransi. Saya tanggap. Kita harus bertindak. Jangan beri kesempatan kepada setan. Engkau dan saya adalah anak Tuhan. Kita sudah mengikrarkan diri Yeshua. Engkau Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkau sudah mati bagiku. Engkau sudah menyelamatkan aku. Tolong aku, jangan aku mengecewakan engkau. Engkau sudah berkorban sebagaimana tertulis untuk keselamatan. Tolong aku untuk tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.